Barat di Gunung Palu, Barat. Kalbar. Barat. Kalbar. Jadi pada waktu Justru itu pada saat beliau sudah tidak di situ ya. sudah tidak di situ. Saya dipanggil oleh Pak Sekdijen pada waktu itu. Beliau bilang, Pak Anto dipindahkan ke Gunung Palung. Pak Anto tahu kenapa dipindah ke Gunung Palung? Tidak tahu. Ini adalah rekomendasi dari Pak Haryanto. Seperti itu kata beliau. Nah, kenapa Pak Haryanto merekomendasikan ini? Karena menurut para LSM internasional, Gunung Palung itu sudah tidak ada. Karena Gunung Palung sudah akan menjadi gurun pasir. Karena illegal logging di sana sangat marak. Nah, Pak Anto diharapkan ke sana untuk mengatasi illegal logging di sana. Bayangkan, berat banget kan? Saya bilang, siap Pak, apapun yang ini saya siap berangkat. Berangkatlah saya ke sana. Di Gunung Palung. Di Gunung Palung. Nah, lalu saya dalam 5 bulan pertama, saya selalu dimarahin sama Dirjen. Iya. Pak Kusaparyadi pada waktu Iya, itu. iya. Setiap minggu, hampir setiap hari saya ditelepon. Kenapa di mana? Karena illegal logging di sana marak, gitu. Nggak ada yang bisa ngatasi di sana. Nah, saya dimarahin. Itu kamu tutup itu operasi di somil-somil. Karena kayunya dari Taman Nasional. Pak, kalau saya operasi di somil menyalahi aturan, Pak. Saya tidak mau. Saya bilang gitu. Karena di luar dia. Di luar kawasan. Wow, pokoknya saya dimarahin terus karena tidak mau melakukan tindakan apapun. Kemudian masuk juga ini ILRC pada waktu itu, proyek dari Uni Eropa untuk bantu ngatasi illegal logging. Dia juga menyarankan ini harus dilakukan operasi. Saya tidak mau operasi. Saya bilang gitu. Karena operasi itu di luar ya. Iya. Maksudnya operasi di luar itu ya? Di somil-somil itu. Somil lalu di dalam juga harus operasi. Saya bilang, jangan dulu, pelan-pelan. Saya cari strategi. Karena pada waktu itu saya tanya Polhut, kalau kamu ke dalam ketemu dengan pelaku, apa yang kamu lakukan? Justru Polhut yang diusir oleh para pelaku. Bayangkan. Terus kamu lari, ya kami keluar lah. Mereka banyak sekali. Saya cari strategi bagaimana untuk melakukan tindakan-tindakan tapi aman bagi staf saya. Tugas. Gitu kan? Itu yang saya cari. Jadi kira-kira 5 bulan itu. Nah, satu saat Apa yang ditemukan strateginya? Satu saat saya ditelepon sama Pak Dirjen, dimarahin. Bagaimana kamu ini tidak melakukan tindakan apapun? Kamu di mana sekarang? Saya ada di Semarang, Pak. Lebih marah lagi. Pak Kusaparyadi pada waktu itu. Marah. Pak Kusaparyadi kan orangnya halus, pendiam gitu. Marahnya bukan main ke saya. Kamu enak-enak di Semarang, sedangkan kawasanmu hancur berantakan. Saya bilang, Pak, saya ke Semarang ini juga dalam rangka menangani illegal logging. Bagaimana mungkin? Pak, saya akan laporkan kepada Bapak. Kesempatan pertama saya akan lapor kepada Bapak. Benar, setelah saya pulang ke Ketapang pada waktu itu, lalu ada Rakornis pada waktu itu, saya berangkat Jakarta. Kami ada 5 orang kepala balai yang mungkin pada kepala batu ini dipanggil semua. Disidang. Disidang depan para direktur dengan Sekdijen. Nah, ini panggil Pak Dirjen masuk ke ruangan. Ruangan tutup, kami disidang. Oke, yang pertama maju, Gunung Palung. Majulah saya. Lalu beliau tanya dengan kasar, marah. Kamu mengatakan bahwa kamu di Semarang dalam rangka mengatasi illegal logging. Apa laporan? Saya santai-santai aja saya cerita, Pak. Saya ke sana itu memang benar dalam rangka mengatasi illegal logging. Bagaimana cara saya? Saya dalam 3 bulan ini saya pelajari, Pak, bagaimana orang masuk ke dalam kawasan. Ternyata orang yang illegal logger itu masuk ke dalam kawasan bukan dalam keadaan kosong.
mereka masuk dengan ritual-ritual ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu gelap, ilmu hitam yang mereka pakai. Jadi di dalam mereka aman, saya bilang gitu. Bahkan kalau Polhut saya ketemu dan mereka dibentak sekali aja, udah bubar itu Polhut, saya bilang gitu. Itu adalah pengaruh ilmu hitam, saya bilang gitu. Nah, saya hanya berpikir ilmu hitam harus dilawan dengan ilmu putih, gitu kan? Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana membekali Polhut saya itu dengan ilmu yang bisa melawan ilmu hitam tadi, gitu. Gila kamu, gitu. Apa hasilnya, gitu kan? Nah, ternyata Pak, hasilnya adalah, saya bilang hasilnya adalah begitu Polhut masuk, mereka bisa nangkap orang-orang yang ada di dalam, karena yang selama ini mereka masuk tidak ketemu apa-apa. Ternyata itu mereka pagerin, dibuat ring gitu ya? Iya, pagerin itu pakai pagar gaib. Nah, satu saat mereka sedang melakukan itu operasi, camp mereka itu bersebelahan. Bersebelahan. Hanya jarak 200 meter. 200 meter itu kalau di hutan kan dekat. Ya kan? Iya. Nah, pada saat mereka iya, tapi mereka tidak tahu bahwa ada 200 meter dengan kali yang sama. Mereka tidak tahu bahwa di sebelah ada camp illegal logger. Oh, mulai tertarik itu para direktur dia loh, terus dengerin gitu kan. Udah, terus ada satu anggota yang ikut ke waktu itu saya bawa ke mana? Ke Magetan di sana, di Gembleng di sana. Ada satu yang dia punya firasat, ini ada sesuatu yang tidak benar di sini. Coba kita sama-sama buka tabir yang ada di sini. Benar. Begitu dibuka itu pagar gaib tadi, kelihatan di depan mata ada camp besar di situ. Langsung digerebek sampai orang yang di situ terkencing-kencing, dengan ada satu dukun pakai keris kecil disimpannya di ketiak. Nah, kalau keris disimpan di ketiak kan jelas yang bukan-bukan kan? Mereka dibawa. Kerisnya orang itu? Iya, kerisnya kecil, panjang segini. Lalu diikat pakai tali merah, talinya aja udah warna darah. Bukan darah, tapi ya udah hitam-hitam jamuran itu kan. Jadi selalu ada di ketiak dia itu. Nah, itu bisa dirampas oleh anggota yang saya kirim ke Magetan itu. Ada 10 orang. 10 orang saya bekali dengan itu dari 40 orang. Nah, mulai dari situ operasi berjalan, semua mendapatkan hasil. Gitu. Dan percaya tidak percaya, pada waktu itu saya datang dan mereka berhadapan dengan saya. Si dukun ini mungkin pakai ilmu pamungkas dia ya. Menyerang saya, pokoknya ini matikan ini orang, gitu kira-kira. Kalau ini saya. Nah, saya diserang sama dukun itu secara gaib. Saya merasa badan saya ini melayang, Pak. Jadi nyawa saya itu naik ke atas. Oh gitu. Mungkin kalau orang mati ya seperti itu juga nggak tahu lah ya. Naik ke atas, saya melihat ke bawah. Loh, saya sedang duduk tapi saya ada di atas. Jadi hilang saya. Badan ringan gitu, saya ada di bawah gitu. Saya cuma berdoa pada waktu itu supaya semua ini bisa teratasi gitu. Begitu, melayang gitu ya? Melayang. Nah, saya kembali Pak. Saya seperti jatuh ke kursi kembali. Bapak juga termasuk yang di Gembleng di Magetan itu juga? Saya pada waktu ngantar mereka. Saya ngantar mereka, tapi Dewan Guru di sana mengatakan, Pak, kami akan membuat formula khusus untuk Bapak. Gitulah katanya. Dikasih bekal bukan gitu? Dikasih bekal, ya didoakan segala macam gitu, supaya saya terhindar dari ini. Karena mereka mengatakan, ini bahaya sekali Pak. Yang di Gunung Palung ini ilmunya bahaya semua. Sehingga saya dilindungi oleh mereka. Iya. Jadi ya itu, saya naik ke atas. Gitu ya, terasa ya? Terasa Pak. Melayang Pak.
Badan saya di bawah gitu. Badan saya di bawah. Kelihatan. Ringan, rasa badan tuh ringan gitu. Nah, terus saya berdoa aja terus gitu. Saya jatuh kembali ke badan saya. Lalu saya ancam itu dukunya. Kan semua sama nih, mereka lepas baju semua. Saya langsung pegang dukunya. Kamu berani melawan dengan saya? Kalau kamu berani jangan pakai ilmu-ilmu yang tidak kelihatan. Ayo. Keluar, saya suruh ambil kapak dengan parang, Pak. Polut-polut tuh, ambilkan kapak, ambilkan parang. Kamu pilih yang mana? Saya bilang gitu. Kamu mau pakai kapak atau mau pakai parang? Saya tinggal nurut kamu. Saya pakai yang tidak kamu pilih. Saya bilang gitu. Itu gemeteran dia, Pak. Minta ampun ke saya, Pak. Pegang kaki saya. Ampun, Pak. Dukunnya itu. Masih muda dukunnya. Ampun Pak. Mungkin dia pikir, gila, dimatikan nggak mati, sekarang dia nantang pakai parang atau pakai kapak. Nggak berani dia. Nah itu, saya cerita seperti itu kan. Yaitu, akhirnya Pak Dirjen sampaikan ke para direktur dan sekdijen. Bagaimana ini? Ide dia ini gimana ini? Semua cuma ketawa aja. Ini ide gila Pak, cuma gitu aja. Beliau bilangnya gitu. Nah lalu Pak Dirjen bilang gini, Pak Anto, kalau gitu gimana kalau polut semua kirim aja ke Magetan? Pak, saya nggak berani Pak kalau dikirim ke Magetan semua. Siapa tahu dari mereka kan ada yang punya niat-niat jahat juga kan ada. Jadi saya memang pilih. Kalau Bapak minta ditambah, saya siap menambah. Tapi kalau semuanya saya nggak berani. Oke, kalau begitu ditambah. Yang penting kawasan aman. Begitu ceritanya. Jadi dengan cara itu ya akhirnya. Nah, akhirnya saya menyelamatkan para kepala balai yang lain. Jadi setelah saya itu, ya sudahlah. Ikut. Enggak, beliau terus bilang, ya sudahlah, yang lain ini cerita bagus nih, ya sudah, yang lain sudah dengarkan ya. Ini pengalaman, kalau mau diterapkan silakan diterapkan. Kalau enggak ya cukup dengar cerita bagus ini. Jadi yang lain nggak dimarahin, nggak suruh cerita? Nggak disuruh cerita. Jadi saya juga nggak tahu apa kesalahan mereka, tapi mereka tahu apa yang saya lakukan. Gitu loh. Dan bubar. Pulang. Lalu saya pada saat itu ada salah satu kepala balai dari Lampung. Dia bilang, Pak Anto gila ya. Kenapa gila? Pak Anto pakai magic ya? Magic, dia bilang. Terus dia cerita, itu kan begini-begini. Loh, ceritanya sama dengan yang saya laporkan ke Pak Dirjen. Saya tanya, tahu dari mana? Itu ada di majalah Garuda. Gila, masuk di majalah Garuda sama persis ceritanya dengan, dan itu di majalah Garuda itu atas wawancara dengan Pak Dirjen. Oh, itu. Nah, oh ya sudah kalau gitu. Boleh. Akhirnya itulah kalau yang Gunung Palung tadi teratasi lah. Teratasi, tapi teratasinya bukan hanya dengan itu. Ada satu lagi dengan pesawat ultralight. Salah satunya itu. Ya, jadi saya bikin pesawat ultralight. Waktu saya patroli. Waktu saya bikin proposal untuk itu, saya diketawain sama para direktur. Jadi sering patroli itu buat orang hitung-hitung juga ya? Iya. Jadi kan pada waktu, nanti kalau mau dibikin per episode boleh dipotong ini apa gitu ya. Nah, pada saat saya bikin proposal itu mereka bilang sekjen organisasi sebesar itu saja tidak mampu untuk mengelola pesawat yang diadakan oleh kehutanan. Ini kepala balai mau mengelola pesawat. Ini kepala balai goblok. Katanya begitu. Bayangkan dalam rapat. Tapi pada waktu itu Pak Kristanto sebagai sekdijen mengatakan apapun yang dilakukan, apapun komentar dari para direktur, Pak Anto tidak usah berkecil hati. Yang menentukan adalah saya. Saya menyetujui usulan Bapak. Silakan masukkan di dalam DIPA. Masukkan. Dapatlah pesawat itu. Jadi sistem saya terbang pakai pesawat. Jadi sebelum pesawat kan saya belajar dulu pakai para layang. Lalu saya pakai paramotor. Saya terbang dulu pakai paramotor, Pak.
Saya dulu pilot paramotor, Pak. Oh, akhirnya pilot terlaksana juga nih ya? Terlaksana juga pilot paramotor gitu. Terbang pakai paramotor. Oh, cuma radius sekian bisa ini. Oh, Makanya tidak jauh ya. ya tidak efektif. Lalu saya cari-cari lagi, ya, ketemu pakai pesawat ringan itu. Saya buat proposal untuk beli pesawat ringan. Akhirnya disetujui oleh Sekdijen, saya beli pesawat ringan. Patroli pakai pesawat ringan. Jadi biasanya yang patroli itu saya dengan pilot, terus saya sebagai yang di belakang. Jadi kalau ada tenda biru di bawah, tinggal marking posisi, berapa posisi di marking, udah pulang. Dari atas saya sudah instruksikan Paulut siap untuk berangkat hari ini juga menuju ke titik sasaran. Selesai, Pak. Jadi yang biasa mereka jalan 1 minggu ke sana kemari nyari-nyari nggak dapat info posisi apapun di bawah. Nah, ini sudah ada koordinatnya, mereka tinggal menuju ke koordinat itu dapat pasti. Jadi biasnya itu sekitar 200 meter Pak, dari koordinat karena pesawat bergerak kan. Nah, jadi kalau sudah sampai di titik koordinatnya, mereka tinggal putar di situ pasti ketemu. Kalau kan besar-besar pasti bekasnya. Iya, mudah dapat. Pasti dapat gitu. Nah, dari situ banyak sekali dan selama saya di sana berapa tahun ya? 7 tahun. Berapa tahun di Gunung Palung? 2002 sampai 2009. 7 tahun. 7 tahun. Nah, itu yang kita tangkap dan diproses sampai dengan putusan. Itu ada 43 orang. 40. Berapa kasus itu? Ya, yang masuk penjara itu. Ya. Belum yang dilepas-lepas, salah ini. Ya enggak. Lepas. Sudah tinggal lihat ini orang-orangnya kayak gini. Lepas saja lah, lepas. Kasusnya seperti ini. Udah nasihati pulangkan. Oh. Tapi yang benar-benar kita proses itu yang besar berjari sampai putusan pengadilan. Walaupun itu yang gimana yang dilepas dan yang tidak dilepas, Pak? Kenapa? Yang dilepas, yang tidak dilepas itu yang bagaimana pembedanya? Pembedanya lihat cukongnya, Pak. Oh. Dan di sana cukong kebanyakan orang Malaysia. Iya. Itu juga menjadi salah satu strategi saya. Jadi dari Malaysia kemudian ada pejabat gitu ya, lalu ada orang petinggi di kampung sampai ke masyarakat. Masyarakat mereka dikasih pinjaman dulu. Modal. Kasih modal, pinjam uang berapa gitu ke dia, lalu bayarnya pakai kayu. Begitu. Kalau itu yang tidak dilepas. Oh, itu nggak dilepas. Itu harus diurus jadi. Iya, jadi. Kalau yang masih personal atau kelompok kecil itu? Ya, itu dipukul aja tuh dilepas. Oh, gitu ya. Ini berarti yang diproses yang gini-gini. Ya. Yang jaringnya panjang sampai sampai termasuk luar negeri. Ya. Jadi saya pada waktu pelajari sistem mereka juga seperti itu. Nah, jadi saya hanya mau bikin yang rugi bukan masyarakat tapi cukong. Cukongnya juga. Jadi setelah banyak yang kita tangkap itu, kasihan juga masyarakat ini, masyarakat saya sendiri. Gimana caranya? Cukongnya. Tangkap, kemudian biasanya yang dilepas-lepas itu, kalau lihat, aduh ini kasihan juga orang-orang kecil gitu ya. Dan setelah saya tanya mereka, saya wawancara dulu gitu. Nah, itu satu cukong, itu dia keluarkan uang itu, satu tim, kira-kira 10 sampai 15 orang, itu dia harus modalin mereka itu sekitar 700 juta untuk mereka masuk ambil kayu. Saya hitung, sekian. Jadi artinya kalau 700 juta saya hilangkan, maka cukong akan rugi. Jadi pada waktu itu begitu ketangkap, lihat situasinya ini masuk penjara apa tidak. Yang tidak masuk penjara, saya nasihati, kemudian barangnya saya bakar di hutan, habis. Barang apa itu? Kayu. Kayunya. Kayu itu bisa sampai ratusan kubik, Pak, di dalam. Bakar semua, habis. Nah, cukongnya nggak dapat, uang sudah keluar. Nah, dan saya sampaikan ke para pelaku itu, tolong bilang ke cukongmu,
bahwa utang kamu sudah lunas. Saya yang mengatakan lunas, gitu. Kalau cukongmu keberatan, silahkan datang ke saya. Ini alamat saya, ini nomor telepon saya, silahkan datang ke saya. Sampai dengan saya pindah dari sana, tidak ada satupun cukong yang datang ke saya. Padahal miliaran, Pak. Karena itu dianggap utang kepada para masyarakat itu ya? Iya, tapi yang menyatakan lunas adalah saya. Iya. Gitu. Nggak berani dia? Dia nggak berani. Nagih utang ke saya nggak berani. Sampai dengan saya keluar dari sana. Oke, jadi di Gunung Palung tadi yang misinya Pak Haryanto tadi, Pak Anto suruh mengatasi illegal logging, terlaksana ya? Sampai dengan tahun kelima, katakan tahun kelima lah ya, itu boleh dikatakan nol illegal logging. Dengan 2 jalur tadi? Ya. Jalur ilmu, Iya. Magetan sama ultralight. Ya, jadi kira-kira 5 tahun nol, tidak ada illegal logging sama sekali. Dan Jadi itu sampai tahun berapa Bapak di Gunung Palung? tahun 2002 sampai 2009. 2009. Keluar dari sana sudah tidak ada illegal logging. Setelah 2009 Bapak ke... Nah, pada waktu itu saya difitnah sama orang, dan itu ceritanya yang keluar kemana-mana itu berbagai macam, tapi saya sampaikan, bahkan saya ke inspektorat sendiri, saya sampaikan bahwa itu fitnah, gitu ya. Pada saat diperiksa para auditor, mereka tidak mempercayai saya, justru fitnahan itulah yang dipercayai. Nah, saya bilang, Pak, kalau Bapak mempercayai apa yang disampaikan oleh yang fitnah saya, maka Bapak mempercayai suatu kebohongan. Tapi kalau Bapak percaya saya, walaupun hanya 1 orang, tapi Bapak mempercayai suatu kebenaran. Saya terserah Bapak. Bapak mau percaya yang mana? Apakah percaya mereka atau percaya saya? Tapi tetap saja mereka mengatakan bahwa, Pak, mereka ada 20 orang mengatakan hal yang sama. Nah, sedangkan Bapak sendiri 1 orang. Itu Pak karena prestasi Pak atau ada hubungan dengan yang khusus menekan illegal logging tadi? Sebenarnya tidak. Sebenarnya itu masalah kecil sebenarnya. Saya bertahun-tahun mulai dari subbalai dulu sampai dengan sekarang saya jadi kepala balai di sini. Uang lapangan itu tidak pernah saya potong 1 sen pun. Tidak pernah saya potong. Itu adalah hak mereka. Berikan kepada mereka utuh. Saya bilang gini. Bahkan pada waktu inspektorat datang dan mereka mempersalahkan saya ini, saya dianggap korupsi. Saya juga pada waktu itu kan nggak tahu kalau fitnahnya sampai ke situ kan. Saya dianggap korupsi. Bayangkan Pak, saya dituduh korupsi tahun itu 4,9 miliar. Uang dari mana itu Pak? Kalau 4,9 miliar ngapain saya jadi Widya Suara? Gitu kan? Rumah saya juga nggak sejelek sekarang ini kalau saya korupsi 4,9 miliar. Saya dituduh 4,9 miliar. Nah, pada waktu itu saya sudah sampaikan ke auditor itu. Pak, tapi Bapak boleh lihat di seluruh balai, semua dipotong uang taktis ini, uang taktis itu. Tidak terjadi di Gunung Palung. Di Gunung Palung 0% dipotong untuk dana taktis. Saya bilang gitu. Tidak ada dana taktis sesen pun. Nah, kalau Bapak ada tamu ada ini, itu adalah tamu saya dan saya yang mengatasi semua masalah makan malam lah. Pakai gaji saya masih cukup untuk neraktir orang makan, saya bilang gitu. Tapi boleh ditanya satu kantor ini, tidak pernah saya potong. Bapak lihat di bawah tuh motor bagus-bagus itu dari mana? Itu dari uang-uang operasi. Padahal pada saat saya masuk Gunung Palung, mereka pada datang ke saya ngeluh, Pak, istri mereka itu datang ke saya, Pak, suami saya gajinya tinggal sekian. Nah, sekarang mereka bisa beli motor bagus-bagus, rumah KPWN sudah terbangun, mereka tinggal di rumah KPWN. Dari mana uangnya? Kalau bukan dari kegiatan-kegiatan lapangan. Dan apakah itu saya potong? Tidak pernah saya potong. Saya bilang gitu, saya difitnah. Nah, sehingga pada waktu itu saya harus keluar dari Gunung Palung. Saya dijadikan kepala bidang di Loredinggi. Gitu. Loredinggi itu Sulawesi Tengah.